Pertemuan minggu keempat ini dalam pengantar rekayasa dan desain terkait dengan topik problem solving. Adapun pokok bahasan kita, pertama, mengapa problem solving itu penting. Kemudian, bagaimana kita memahami dinamika apa yang disebut dengan VUCA problem. Dan bagaimana kita mempersiapkan kemampuan atau skill set untuk kompleks problem solving. Selanjutnya, bagaimana kita memahami konsep, metodologi, dan pendekatan problem solving di bidang rekayasa. Ya. Kemudian, bagaimana metodologi ini, pendekatan ini diterapkan dalam studi kasus energi baru dan terbarukan. Mari kita melihat konsep mengapa problem solving itu penting. Problem solving penting karena di era ini, yang era digital, sangat dinamis. Sehingga problemnya pun itu masuk kategori apa yang populer dalam istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA merupakan gambaran situasi di dunia bisnis pada masa kini. Istilah VUCA menggambarkan lingkungan bisnis yang makin bergejolak, kompleks, dan tingginya ketidakpastian. Sehingga kita bisa menggambarkan dinamika problem solving di era VUCA, solusi masa depan tidak cukup hanya mempertimbangkan problem situasi masa kini, ya, tapi juga harus bisa mengantisipasi problem masa lalu dan potensi problem atau masalah yang muncul, yang akan berpotensi muncul di masa depan. Sehingga ketika masalah di masa depan nyata ada, maka penyesuaian akan solusi itu akan lebih cepat. Disinilah dinamika problem solving di era VUCA. Ya. Ada satu video yang bisa kita lihat, ya, yang berdurasi 7 menit, ya, dalam kompleks problem solving yang menggambarkan top skill set, ya, di industri 4.0 ini. Di sana bagaimana kita mempersiapkan keterampilan digital, keterampilan profesional, keterampilan personal, dan keterampilan berpikir kritis. Ya, inilah dimensi skill set yang dituntut untuk menjawab kompleks problem solving yang dihadapi saat ini. Nah, pendekatan metodologi yang kita gunakan, ya, tentu beragam model, tapi kalau kita melihat, ya, dari referensi kita, Introduction to Engineering di halaman 124, mengusulkan ada 7 step pendekatan dalam problem solving ini. Yang pertama, identification of problem, step 1. Step 2, gathering needed information. Step 3, searching for creative solution. Step 4, stepping from ideation to preliminary design. Step 5, evaluation and selection of preferred solution.
Step 6, preparation of report, planning, and specification. Step 7, implementation of design. Nah, kalau kita bedah lebih jauh, ya di step 1 ini, bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang muncul di masa lalu, masalah yang muncul di saat ini, bahkan potensi masalah di masa akan datang. Dan dari sana kita di step 2, bagaimana proses mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Bagaimana kita mendapatkan, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Baru lanjut ke step 3. Ya, di step 3 ini bagaimana kita mencari solusi-solusi yang kreatif, ya, berbagai macam cara, ya, untuk mendapatkan teknik-teknik menghasilkan ide-ide yang kreatif original. Ya. Selanjutnya kita naik ke step 4. Pada step 4 ini, bagaimana kita melangkah ideation dari ide ke desain, ya, desain awal. Nah, pada saat di sini kita membutuhkan beberapa model, ya, prototipe untuk mempermudah masuk ke evaluasi dan pemilihan solusi yang paling disukai, ya. Beberapa iterasi yang dilakukan, proses yang dilakukan, pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan solusi terbaik yang diharapkan. Setelah mendapatkan solusi terbaik dari beberapa solusi alternatif, maka saatnya kita menuliskan, ya, menuliskan rencana, laporan, spesifikasi yang mendukung analisa-analisa dari ide terbaik tersebut. Ya. Bagaimana memvalidasi, ya, dari ide tersebut sehingga dihasilkan suatu produk yang terbaik. Nah, dari rancangan ini saatnya bagaimana mengimplementasikan, ya, rancangan yang dibuat, ya, sehingga menghasilkan suatu produk atau prototipe, ya, solusi yang siap dikembangkan, siap dibesarkan, siap untuk diterima oleh pengguna akhir. Inilah kira-kira 7 langkah yang kita sarankan, yang disarankan, ya, untuk memecahkan problem solving, secara khusus kompleks problem solving, yaitu bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, bagaimana mencari solusi yang kreatif, bagaimana kita membuat satu model prototipe, bagaimana kita mengevaluasi, memilih solusi yang paling disukai, sehingga kita bisa mendokumentasikan, ya, membuat suatu laporan berdasarkan spesifikasi dirancang, dan akhirnya kita mampu mengimplementasikan desain yang kita inginkan. Demikian pertemuan dari problem solving di pertemuan keempat ini. Sekian dan terima kasih.